Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari, agar doa-doa kita dan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Tadi di grup sudah saya tulis ya. Kita memasuki target hajat ya teman-teman. Target hajat teman-teman semua sudah saya tulis di sini. Dan saya akan rumuskan apa saja yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ada yang ingin lunas hutang, ada yang ingin naik haji ya. Ada yang ingin penghasilannya 100 juta per bulan. Siapa lagi nih? Banyak. Ada yang ingin bisnisnya maju, ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya mobil, lunas hutang juga. Ada yang ingin dapat pekerjaan. Macam-macam ya. Macam-macam nanti. Sekarang kita bahas, dan setelah ini dibahas, teman-teman bisa langsung praktek ya. Teman-teman bisa langsung praktek. Yang tidak tahu nanya ya, tanya. Dan kalau sudah beres semua, seluruh hajat teman-teman sudah kita urai semua apa yang harus dilakukan, baru kita akan praktek bersama-sama ya. Jangan sampai tidak praktek. Tapi sebelum itu, sebelum saya membahas target yang spesifik untuk teman-teman semua, saya ada beberapa pengumuman ya. Ada dua pengumuman sebentar. Insya Allah kita akan memasuki Lebaran kedua ya, Idul Adha. Insya Allah kita akan memasuki Idul Adha tanggal 19 Agustus. Tadi malam kita sudah rapat. Tadi malam kita rapat bersama tim CPA ya. CPA Klub Pecinta Al-Quran. Insya Allah kita akan ada 2 kegiatan. Siapa tahu teman-teman ingin ikut 2 kegiatan di bulan Agustus ini ya. Sebentar lagi, 3 minggu lagi, sekitar 3 minggu lagi, kita ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kurban ya, kurban. Kalau teman-teman ingin titip kurban, insya Allah di kita juga bisa. Harga kambing itu 3 juta ya, harga kambing 3 juta. Harga sapi sekitar 12 juta atau 15 juta. Harga sapi 12 juta sampai 15 juta. Itu langsung kita potong di tempat ya teman-teman, karena kita akan langsung bagikan, kita distribusikan, kita potong, kita bagi-bagikan. Tepatnya di Jabotabek dan Depok, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok. Terus juga di daerah Jawa. Jawa itu di Pati, Kudus, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya. Itu yang kurban ya. Kita akan mengadakan pemotongan hewan kurban insya Allah ya. Insya Allah, semoga Allah melancarkan niat baik kita ya, berkurban di hari raya Idul Adha, yang insya Allah diselenggarakan tanggal 11 Agustus sekarang ya. 11 Agustus sekarang. Untuk harga kambing 3 juta. 3 juta udah bagus ya, karena kita ngambilnya di Jawa, kambing Jawa. Untuk yang sapi 12 atau 13 sampai 15 juta ya. 12, 13 sampai 15 juta untuk yang sapi. Yang kambing 3 jutaan. 3 jutaan. Kita langsung potong di tempat, kita distribusikan di tempat-tempat yang
paling membutuhkan, insya Allah ya, paling membutuhkan. Biasanya kita ke tempat kaum duafa ya, kaum duafa kita bagikan. Terus yang kedua, kita juga akan mengadakan santunan 500 jompo ya. Kita akan mengadakan santunan 500 jompo. Mungkin teman-teman sudah melihat juga ya, di setiap materi saya menyelipkan beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, pengenalan kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, yaitu peduli yatim, jompo, dan duafa. Dan kita insya Allah akan mengadakan santunan atau sedekah 500 jompo dan sedekah 500 yatim. Jadi insya Allah ada 1000 ya, 1000 yatim, 1000 yatim dan jompo. 1000 yatim, pastinya yatim yang duafa, jompo yang jompo duafa, kaum lansia yang lanjut usia. Di materi yang ke berapa ya, yang ke-12 sudah saya tampilkan juga ya, santunan kita yang 500 jompo itu di materi ke-12 yang terakhir ya. Seperti itulah pembagiannya, 500 jompo dan 500 yatim, 500 jompo duafa dan 500 yatim duafa. Jadinya insya Allah 1000 ya target kita, 1000 santunan. Nah, budget yang dibutuhkan untuk per orang jompo atau per orang yatim 200.000 rupiah. Budget untuk satu jompo atau satu yatimnya untuk kita santuni budgetnya 200.000 rupiah. Yang 100 kita belikan makanan yang enak-enak pokoknya ya. Untuk jompo pastinya makanan untuk orang-orang tua ya. Orang-orang tua, kalau kita masak ayam juga ayamnya yang lembut ya, yang tidak keras, dan kita kasih buah-buahan, dan juga kita kasih amplop. Yang 100.000 kita belikan makanan langsung makan ya, makanan langsung makan. Yang 100.000 lagi amplop untuk kebutuhan jompo duafa dan yatim duafa. Jompo itu orang yang sudah lanjut usia ya teman-teman, lansia. Nah, itu dua kegiatan kita. Pertama, kurban harga kambing 3 juta, harga sapi 12 juta sampai 15 juta kita potong di tempat. Dan yang kedua itu sedekah 500 yatim dan sedekah 500 jompo duafa. Lokasi insya Allah di Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan di daerah Jawa yaitu di Pati, Kudus, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya ya, Budget untuk santunannya 200.000 per orang. Budget santunan 200.000 per orang untuk yatimnya atau untuk jomponya, dan kita bagi dua, yang 100.000 untuk pembelian makanan komplit ya, termasuk buah-buahannya. Nah, kita masak sendiri. Dan 100.000 lagi untuk amplop. Bagi teman-teman yang ingin patungan 200.000 per orang boleh, atau pengen patungan 100.000-an boleh ya. Jadi setengahnya, 100.000-an setengahnya. Jadi teman-teman yang ingin patungan untuk satu orang 200.000-an per orang. Untuk satu paketnya ya, 200.000-an per orang. Dan untuk kita patungan dimulai dari 100.000-an atau 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, dan seterusnya. Jangan 50.000 ya teman-teman, jangan 50.000. Jadi yang terkecil itu untuk patungan 100.000 biar cepat ya, biar cepat. Ya boleh-boleh aja sih kalau ingin patungan 50.000, boleh-boleh saja ya. Kita tidak melarang ya, berapa saja terserah.
Jangan berapa saja yang penting ikhlas teman-teman, jangan berapa saja yang penting ikhlas. Jadi nanti Anda akan memberikan yang paling kecil ya. Jangan. Kalau ibadah itu yang paling besar kita kasihkan ke Allah ya. Jadi kalau bisa, jadi saya menekankan yang patungan itu yang paling kecil 100.000 ya, 100.000. Itu pengumumannya ya, pengumumannya. Dan baik teman-teman, kita akan masuk ke materi ya. Bismillah dulu teman-teman ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah ya. Ini banyak teman-teman yang sudah target. Tadi di grup juga rame ya. Rame, saya sampai pusing kepala Barbie ya. Nah, karena ada 500 orang, dua grup ya, masing-masing grup 250 orang. Ada 500 orang. Ya paling nanti ada target hajat yang sama ya. Yang sama nanti Anda tinggal mencocokkannya saja. Saya mulai dari ini ya teman-teman, yang paling banyak dulu. Yang paling banyak dulu Anda teman-teman peserta Riyadhah 40 hari. Yang paling banyak itu target hajatnya ingin lunas hutang ya, ingin lunas hutang. Jadi gini teman-teman, Anda harus tahu dulu ya. Anda harus tahu dulu, hutang itu terbagi menjadi dua ya. Menjadi dua, hutang biasa dan hutang riba ya. Itu juga beda nanti penyelesaiannya beda. Hutang biasa itu hutang yang tanpa riba, seperti minjam ke teman tanpa ada bunganya ya, tanpa riba. Kalau hutang riba seperti minjam ke rentenir, ada bunganya, itu riba ya. Atau minjam ke bank, itu riba. Nah sekarang kita ingin membahas hutang biasa dulu. Teman-teman disimak ya, disimak. Bismillah ya. Bagi Anda yang ingin, bagi teman-teman yang ingin lunas hutang ya, hutang biasa nih, hutang biasa tanpa riba. Yang pertama yang harus Anda lakukan, yang pertama saya tulis ya, yang pertama ini sudah saya urai nih teman-teman. Saya nggak tahu nih, saya masukkan di grup atau tidak. Coba teman-teman dibaca dulu deh. Ya. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang ya. Bagi Anda yang ingin lunas hutang teman-teman, Anda harus kapok berhutang ya. Jangan sekali-kali hutang lagi. Udah stop hutangnya. Cukup sampai di sini saja hutang. Anda harus kapok. Itu yang pertama. Kalau Anda tidak kapok, susah teman-teman. Anda harus kapok, wajib kapok. Kenapa harus kapok teman-teman? Kenapa harus kapok? Karena hutang ini teman-teman bahaya. Hutang ini sangat-sangat bahaya. Berhubungan dengan kita masuk surga atau tidak masuk surga. Hutang ini teman-teman berhubungan dengan kita masuk surga atau kita tidak masuk surga. Berhutang itu hubungannya dengan akhirat, Orang yang mati syahid teman-teman, orang yang mati syahid. Jadi ada orang di zaman Rasulullah yang berperang di perang Uhud. Perang Uhud kan itu perang. Jadi sebelum perang Uhud ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin berperang. Andai saya wafat, apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Semua kamu masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab semuanya, tanpa ada pertanyaan macam-macam. Jadi langsung masuk surga. Kecuali hutangnya. Jadi teman-teman, orang yang sudah berperang di jalan Allah, di perang Uhud lagi ya.
Perang Uhud kan itu perang yang tertinggi, semuanya dijamin masuk surga ya. Orang yang berperang di medan perang, orang yang berperang di perang Uhud ya, dia mati syahid membela agama Allah, dia mati syahid. Dia mati syahid, tapi dia tidak bisa masuk surga lantaran masih ada hutang. Nah, orang yang berperang di perang Uhud, dia meninggal mati syahid, tidak bisa masuk surga kalau masih ada tanggungan hutangnya. Apalagi kita ya, apalagi kita. Jadi hutang ini teman-teman akan dikejar walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi bagaimana perhitungannya? Kalau kita meninggal dunia dalam kondisi masih ada hutang, masih ada tanggungan hutang, dan ahli waris kita belum membayarkan hutang-hutang kita, maka dia tidak akan bergeming. Tadinya ingin masuk surga, tapi dia tertahan gara-gara hutang ini. Jadi dia diadili dulu sama Allah, diselesaikan dulu hutangnya di tempat. Jadi belum bisa masuk surga. Kalau dia mempunyai pahala, maka pahala kita akan diberikan kepada yang punya hutang. Kita hutang ke siapa? Nah, pahala kita akan dikirim ke orang itu. Ya. Kalau pahala kita tidak ada, maka dosa dia lari ke kita untuk membayarkan hutang. Jadi hutang ini bahaya ya teman-teman. Bisa sampai mati. Dikejar terus sampai mati. Jadi Anda harus kapok ya, kapok. Orang yang mati syahid saja tidak bisa atau terhalang untuk memasuki surga gara-gara masih ada tanggungan hutang. Jadi harus diselesaikan dulu hutangnya. Apalagi kita ya, yang tidak pernah berjihad, yang dosanya banyak ya. Apalagi kita yang tidak pernah berjihad, dosanya menumpuk-numpuk, tidak bertobat-tobat, ditambah lagi dengan hutang ya, ditambah lagi dengan hutang. Jadi Anda harus kapok teman-teman. Anda cukuplah meminta kepada Allah. Setelah ini jangan hutang-hutang lagi. Anda cukup meminta kepada Allah, insya Allah dikasih. Sabar. Kalau Anda tidak mempunyai uang, tapi rata-rata yang berhutang itu bukannya tidak punya uang teman-teman. Anda hanya banyak keinginan saja ya. Anda hanya banyak keinginan. Anda hutang apa emang? Anda hutang apa? Hutang mobil, hutang rumah. Rumah kan cukup ngontrak, mobil cukup memakai motor saja ya. Rata-rata orang yang berhutang hanya keinginan ya, keinginannya saja. Aslinya Allah memberikan rizki kepada kita selalu cukup ya. Allah memberikan rizki kepada kita selalu cukup, pasti cukup, tidak pernah kurang. Kita tidak pernah tidak makan sehari pun dari semenjak lahir sampai dengan hari ini. Tidak pernah Allah telat memberikan makan kepada kita sehari pun. Jadi rizki yang Allah berikan untuk kita pasti cukup. Jadi kenapa Anda berhutang? Karena keinginan Anda itu ya, bukan kebutuhan Anda. Karena ingin memenuhi keinginan Anda. Jadi Anda harus sadari teman-teman, keinginan Anda yang banyak itu yang mengakibatkan Anda berhutang ya, berhutang. Jadi stop berhutang karena hubungannya dengan akhirat ya. Kita hidup untuk apa lagi kalau bukan
untuk ke surga, teman-teman. Untuk apa lagi kalau bukan untuk ke surga? Jadi kalau kita meninggal, kita tidak bisa masuk surga kalau ada tanggungan hutangnya. Jadi kita diam saja, tidak bergeming, ya, sampai Allah menyelesaikan perselisihan hutang piutang ini. Jadi mulai sekarang, kalau memang Anda benar-benar ingin lunas hutang, wajib kapok berhutang. Wajib hukumnya kapok berhutang. Dalam Islam tidak disarankan berhutang, teman-teman. Tidak ada saran berhutang, tapi diperbolehkan. Diperbolehkan dalam Islam itu hanya diperbolehkan berhutang, itu pun untuk menyambung hidup, untuk makan, ya, untuk makan. Dan kalau Rasulullah mengajarkan gadai, ya, bergadai. Rasulullah menggadaikan tamengnya untuk berhutang gandum untuk kebutuhan pokoknya. Terus Anda berhutang untuk apa? Untuk apa? Jadi pertama harus kapok dulu. Anda harus tahu dulu ini, teman-teman. Anda harus tahu kalau orang yang mempunyai hutang tidak bisa masuk surga. Ya, Anda harus tahu. Orang yang punya hutang walaupun sedikit tidak bisa memasuki surga, teman-teman. Sampai hutangnya ini selesai, ya. Sengketanya ini selesai. Nanti akan dihadirkan orang yang berhutang, ya, kepada kita, dan akan diselesaikan secara adil oleh Allah, ya. Karena di akhirat sudah tidak berlaku lagi uang, ya. Tidak ada uang dan tidak berlaku lagi uang, yang ada hanya pahala dan dosa. Jadi pahala kita untuk membayarkan sejumlah hutang yang kita hutangi sewaktu di dunia, ya. Kalau pahala kita sudah habis, tidak ada lagi pahala untuk membayarkan hutang, maka dosa dia yang akan ditimpakan ke kita. Jadi menumpuk-numpuklah kita dosa, ya. Kalau dosa kita sudah banyak, Anda sudah tahu tempatnya di mana, ya. Makanya kita nih sekarang mumpung masih hidup, kita bisa menyelesaikan itu semua, ya. Kita bisa menyelesaikan hutang-hutang kita, ya. Karena kita masih hidup, masih Allah beri kesempatan untuk membereskan masalah-masalah yang ada di dunia, ya, kita bereskan sekarang dengan serius, ya, teman-teman, dengan serius. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang, ya. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang. Dan saran dari saya, kalau Anda berhutang mobil, Anda berhutang mobil kemana? Riba, ya. Riba itu nanti masuk ke bab riba, ya. Ini masih hutang biasa dulu, ya. Hutang biasa. Misalkan hutang sama orang, ya. Jadi yang pertama, Anda harus kapok berhutang dulu. Hutang sama orang tidak riba, boleh hukumnya. Cuman hutangnya itu yang wajib selesai di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, akan dikejar sampai akhirat, ya. Jadi yang pertama, Anda harus kapok dulu, teman-teman. Karena hidup kita juga tidak tenang, tidak nyaman. Selalu gelisah, selalu was-was, selalu tegang, ya, hidup di dunia kalau berhutang. Lebih baik hidup seadanya sajalah, ya. Sederhana. Yang penting kita makan nasi sama garam, ikan asin, lahap, ya. Yang penting itu. Yang penting ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita, itu yang penting. Uang banyak mah tidak terlalu penting sebenarnya, ya. Uang banyak, harta banyak tidak terlalu penting. Kalau Anda berhutang, ya, tidak terlalu penting, teman-teman. Jadi yang pertama, Anda wajib kapok, ya. Paham, ya, teman-teman? Anda wajib kapok berhutang. Yang kedua, teman-teman, yang kedua nih, yang pertama Anda harus kapok berhutang. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Ya.
Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Istighfar ini mengucapkan astagfirullahalazim ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah ya. Wajib kita mohon ampun kepada Allah melalui lisan kita dengan cara beristighfar, dan hati kita memohon ampun kepada Allah ya. Itu yang kedua. Istighfar dan sholat taubat. Sholat taubat di materi sudah saya jelaskan ya. Sholat taubat di materi sudah saya jelaskan. Anda tinggal lihat lagi di riadoh itu, riadoh yang tabel. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang. Jadi jangan tambah lagi hutangnya, cukup sampai di sini saja hutang-hutang itu ya. Hutang tidak riba ya. Kalau Anda hutang kepada tetangga, kepada saudara, udah cukup. Jangan gali lubang, tutup lubang lagi dengan hutang lagi, jangan. Stop. Dan sekarang kita minta tolong ke Allah supaya Allah ingin menyelesaikan hutang kita. Ya. Sekarang kita ingin menyelesaikan hutang kita ya. Caranya supaya apa? Kita ingin Allah menyelesaikan hutang kita. Kemarin landasan ilmunya, yang ilmu-ilmu dasarnya Anda sudah paham ya. Untuk kita segalanya susah, untuk Allah segalanya mudah. Ya, Anda harus paham itu landasannya ya, dasar-dasarnya. Kalau Anda belum mengerti itu, kedepannya akan susah. Jadi Anda yang belum paham landasan atau ilmu dasarnya, Anda perdalam lagi ya. Bagi Allah itu mudah semuanya, bagi kita susah semuanya. Ya udah, serahkan ke Allah, karena Allah mudah ya. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Kita selalu dimanapun ya, dimanapun dalam waktu apapun, kita selalu beristighfar kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak-banyaknya teman-teman, sebanyak-banyaknya ya. Anda jangan bernapas kecuali Anda mengucapkan istighfar ya, dalam satu kali nafas ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan perbanyak sholat taubat. Perbanyak sholat taubat. Ya, sholat taubat itu apa? Sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan di materi. Yang ketiga. Ini saya kasih ilmunya dulu untuk lunas hutang. Nanti saya akan menuju satu persatu ke hajat Anda semua ya. Siapa saja yang punya hutang, nanti saya akan menuju ke situ. Yang ketiga, sedekah 10% dari hutang. Ini semua wajib dikerjakan. Jangan sampai ada yang terlewat. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang harus Anda kerjakan ya, wajib. Untuk lunas hutang ada 6 poin yang harus Anda kerjakan, wajib. Wajib, tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak. Yang ketiga, yang pertama, Anda harus kapok untuk berhutang, wajib dikerjakan. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat, wajib dikerjakan. Yang ketiga, sedekah 10% dari hutang, wajib dikerjakan ya, wajib dikerjakan. Anda punya hutang berapa? Sini saya selesaikan ya, kita selesaikan ya. Anda punya hutang 10 juta misalkan ya. Anda punya hutang 10 juta, Anda sedekah 1 juta ya. Anda sedekah 1 juta ya. Untuk sedekah kan kemarin sudah saya jelaskan di riadoh ya, di tabel riadoh sudah saya bedah semuanya ya. Nanti kalau ada yang tidak tahu, ada yang belum jelas, tanya di grup ya. Cara sedekah atau cara sholat taubat dan macam-macam lah. Pokoknya sudah saya jelaskan di situ. Anda tinggal menyimak saja ya di tabel yang kemarin, bedah tabel riadoh. Jadi Anda sedekah 10% dari hutang. Itu yang ketiga. Kalau Anda hutangnya
10 juta, maka Anda sedekah 1 juta ya. Anda sedekah 1 juta. Kalau Anda hutangnya 100 juta, Anda sedekah 10 juta. Terus bagaimana kalau saya tidak punya uang 10 juta? Anda jual barang-barang dan hasil penjualan itu disedekahkan. Terus bagaimana kalau belum mencukupi juga dari 10 juta? Dicicil. Dicicil, tapi Anda harus catat Anda sudah sedekah berapa. Misalkan bulan ini Anda sedekah 1 juta. Catat 1 juta. Orang yang berhutang kan dicatat ya. Anda sedekah untuk lunas hutang juga Anda wajib mencatatnya supaya tidak lupa ya. Ya. Kita kalau punya hutang ke orang, orang pasti catat itu ya, supaya dia tidak lupa dan ditagih terus. Dan ini untuk sedekah. Untuk sedekah lunas hutang 10%-nya Anda juga harus mencatat, dan Anda harus tagih terus diri Anda untuk melunaskan sedekah hutangnya 10%. Misalkan Anda hari ini Anda kan targetnya sedekahnya 10 juta karena punya hutang 100 juta. Anda bulan ini sedekah 1 juta. Anda catat ya, pulpen kertas dicatat. Saya bulan ini sedekah 1 juta. Bulan besok Anda sedekah 200.000, catat 200.000. Sejam kemudian Anda sedekah 20.000, catat terus sampai genap 10 juta. Ini tidak berat teman-teman, nanti Allah akan bantu. Anda jangan merasa berat ya, Anda jangan merasa berat. Anda niat saja Anda hanya niat bersedekah 10% dari hutang. Anda cukup niat saja ya, selebihnya nanti Allah yang bantu. Anda jangan memikirkan wah sedekah 10 juta besar. Lebih besar mana, Anda bayar hutang 100 juta atau sedekah 10 juta? Lebih besar mana? Anda jangan menciptakan. Anda begitu sih mentalnya ya. Anda begitu mentalnya. Anda terlalu, kalau kita memberikan sesuatu ke Allah, Anda curiga terus ya. Anda curiga terus. Sedangkan kita memberikan ke orang ya dengan cara berhutang. Kita kasih sebulannya 3 juta untuk melunasi hutang. Anda tidak curiga ya. Anda sedekah ke Allah, Anda curiga, wah itu sedekah 10 juta besar sekali. Jangan seperti itu teman-teman. Itu mental block namanya ya. Mental block. Pada kenyataannya ketika kita sudah niat bersedekah ya 10% karena kita ingin melunasi hutang, nanti Allah akan bantu. Allah akan kasih rezeki dari arah mana saja ya untuk melunasi hutang kita ya, dan untuk melunasi sedekah kita yang 10% itu ya, 10 juta. Tapi dicatat ya, dicatat. Anda sudah jangan khawatir lah, sedekah mah Anda merem saja ya. Anda sedekah jangan banyak mikir, Anda merem saja. Kalau Anda mikir, Anda banyak setannya itu ya yang mengganggu. Kita percaya saja sama Allah dan Rasulnya, karena kita juga ingin dipandu ya melalui Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah, jadi Rasulullah berbicara tidak akan berkurang harta dengan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Ya udah, bertambah, dan kita dipandu itu terus sama Allah dan Rasul ya, melalui hadis, melalui Quran ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah kecuali bertambah dan bertambah. Itu sedekah teman-teman. Dan kita pakai metode sedekah 10% ya. 10% dari hutang kita. Kita hutangnya 100 juta, sedekahnya 10 juta. Anda jangan ngomong berat. Anda dicoba dulu. Anda jangan ngomong berat. Anda hutang 100 juta, Anda tidak berat. Ya, ngasih ke orang dengan cara mencicil dan ada bunganya. Allah marah, Allah murka karena itu riba. Anda masih aja terus ngeyel ya. Sedangkan ini disuruh sedekah, memberikan sesuatu ke Allah, Anda malah curiga ke Allah, hitung-hitungan ke Allah. Ya jangan, udah. Jadi dalam urusan sedekah kita merem.
kita tutup mata saja ya, jangan banyak mikir. Karena jelas banget ini, jelas banget hadisnya ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah ya. Itu sudah selesai. Tidak akan berkurang, pasti bertambah. Jadi sedekah sajalah 10 juta ya untuk melunasi hutang kita. Nanti Allah bantu, selebihnya Allah bantu kesananya ya. Jadi yang ketiga, Anda wajib sedekah, wajib ini teman-teman ya, wajib. Anda wajib sedekah 10% dari hutang. Ya, saya bahasakan wajib ya. Saya bahasakan wajib. Karena Anda pengen cepat atau pengen lama ya. Kalau pengen cepat wajib, kalau pengen lama ya sudah. Pakai cara Anda sendiri yang bertahun-tahun ya, nyicil per bulan gitu ya. Terus macet terus dikejar-kejar rentenir, itu kan cara Anda itu ya. Mengumpulkan susah payah ya, siang malam, itu cara Anda itu ya. Ini cara Allah nih. Cara Allah dengan sedekah ya. Dengan sedekah 10% wajib. Yang ketiga, itu yang sekarang yang keempat. Sholat wajib harus tepat waktu ini teman-teman. Yang keempat ya. Yang keempat wajib. Sholat wajibnya harus tepat waktu yang sudah saya jelaskan di awal-awal tuh ya. Wajib, jangan sampai bolong. Kerjakan ini semuanya dari poin 1 sampai poin 4, 5, 6 sampai poin 6 selama 40 hari ya. Selama 40 hari. Kerjain terus, digeber ya, digeber. Jadi Anda sedekah 10%-nya harus selesai dalam waktu 40 hari ya. 40 hari diusahakan ya, usahakan. Kan sudah saya bilang, bagi Anda tuh susah, bagi Allah mudah. Jadi kita jangan berpikiran cara kita, pasti mentok-mentoknya susah lagi. Sedekah 10% susah kan ya, bagi kita ya, susah. Makanya kita serahkan semua urusan ke Allah ya, ke Allah. Nanti Allah bantu. Jadi sholat wajib Anda wajib tepat waktu selama 40 hari ya. 40 hari jangan sampai terlewat di saf, di takbir yang pertama ya. Ya. Bagi laki-laki sholat ada 3. Bagi laki-laki ada 3. Sholat wajibnya tepat waktu berjamaah di masjid. Ya, jangan bolong selama 40 hari. Ya, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sholat wajib tepat waktu di rumah lebih afdol. Walaupun boleh di masjid, tapi yang lebih besar pahalanya, yang lebih afdol, yang lebih Allah sukai, dan yang lebih Rasulullah anjurkan, itu di rumah ya. Bagi perempuan, tepat waktu, bukan di masjid. Tapi boleh-boleh saja kalau Anda lagi dalam perjalanan, Anda sholat di masjid, boleh. Atau misalkan Anda di rumah, sekali-kali ingin ke masjid, boleh, tidak ada larangan. Tapi lebih afdol, bukan wajib ya, afdol itu lebih baik ya, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya itu bagi perempuan sholatnya di rumah. Di rumah di mana tempatnya? Di ruangan tersembunyi, yaitu di kamarnya, tapi wajib tepat waktu. Tapi bagi laki-laki 3 wajib sholat. Pertama tepat waktu, sholat wajib tepat waktu. Kedua berjamaah di masjid. Yang ketiga ya, itu ya buat laki-laki. Jangan sampai 3 ini terlewat ya. Bagi laki-laki sholat wajib tepat waktu berjamaah di masjid. Ini selalu saya ulang-ulang. Wajib sholat tepat waktu. Terus yang keempat nih teman-teman, yang wajib untuk Anda untuk lunas hutang, yang wajib. Yang kelima, jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud teman-teman. Jangan sekali-kali tinggalkan tahajud selama 40 hari saja ya. Selama 40 hari saja ya. Yang keenam, wajib puasa teman-teman. Wajib puasa. Kalau Anda sudah urgen banget hutangnya, puasa Daud. Kalau Anda sudah urgen banget hutangnya, puasa Daud.
percaya deh. Saya sering melakukan ini, puasa Daud. Kalau Anda hutangnya biasa-biasa saja, wajib puasa Senin Kemis ya. Pokoknya puasa ya. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Atau puasa pertengahan juga boleh, tapi saya tidak menyarankan itu ya, puasa pertengahan. Saya menyarankannya puasa Senin Kemis dan puasa Daud. Karena kalau pertengahan kan sebulan hanya 3 kali ya. Kalau puasa Daud berapa kali? 8 kali. Puasa Daud 8 kali. Kalau puasa Senin Kemis 8 kali kan. Kalau puasa Daud 15 kali puasanya dalam sebulan. Jadi yang bagus itu puasa Daud, yang kedua Senin Kemis. Yang ketiga itu puasa pertengahan ya. Puasa tengah bulan di tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 ya. Jadi itu 6 poin yang wajib Anda kerjakan ya. Anda langsung praktek ya. Sekarang juga langsung praktek. Kalau masih ada yang kurang jelas, tanya sampai jelas, sampai tuntas di grup ya. Untuk lunas hutang nih ya, saya ulangin lagi ya. Untuk lunas hutang, ini hutang yang biasa ya, bukan hutang riba yang tidak ada bunganya, tidak ada ribanya. Hutang riba ada lagi nanti ya, habis ini ya. Untuk lunas hutang tanpa riba, 1, Anda harus kapok berhutang ya, jangan hutang lagi. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Yang ketiga, sedekah 10% dari hutang, wajib. Yang keempat, sholat wajib tepat waktu. Yang kelima, jangan tinggalkan sholat tahajud. Sholat duha nggak apa-apa ditinggalin lah ya. Sholat tahajud jangan, ini ya. Yang keenam, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Ini yang wajib Anda kerjakan ya. Adapun kalau Anda ingin cepat ya, ingin ngebut berat. Kalau Anda ingin ngebut, ditambah ini yang 6 ini, tambah tabel riadoh ya. Saya tulis. Ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau Anda ingin ngebut, ditambah tabel riadoh selama 40 hari dikerjakan. Tapi yang wajib ini ya, 6 ini ada wajib, jangan sampai bolong sedikit pun ya, satu hari pun ya. Kalau Anda bolong, Anda ulang lagi dari awal. Jangan ada bolong selama 40 hari. Ya, 6 poin yang tadi ya teman-teman. Paham nggak teman-teman? Nanti saya foto deh ya. Nah itu untuk hutang yang biasa ya, sudah selesai ya. Sekarang untuk Anda yang hutang yang ada ribanya ya. Anda sekarang untuk teman-teman yang ada hutang ribanya, sekarang nih ya, Bismillah. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang, sama ya. Bagi Anda yang punya hutang riba, Anda wajib kerjakan ini ya, untuk lunas hutang biar cepat ya. Yang pertama, Anda harus kapok berhutang. Kapoknya itu 3 kali lipat dari hutang yang pertama ya. Anda harus kapoknya itu 3 kali lipat dari hutang yang tidak riba. Kalau hutang yang tidak riba sama-sama kapok ya, tapi kapoknya hanya 1. Kalau hutang riba, Anda harus kapok 3 kali lipat. 1, 2, 3 kali lipat Anda harus kapok. Jadi jangan sekali-kali lagi Anda berhutang yang ada ribanya. Jangan sekali-kali lagi. Karena apa teman-teman? Karena Allah sudah menyatakan perang dengan orang yang memakan riba.
Allah sudah perang dengan orang yang transaksi riba. Ada 3 nih, ada 3 transaksi riba yang menyaksikan, jadi saksi, dan pemberi riba, penerima riba, pemberi riba, dan saksinya itu diperangi oleh Allah, teman-teman. Nanti di hari kiamat, teman-teman, nanti di hari kiamat Allah datang kepada orang ini, diajak duel. Allah memanggil orang ini sendirian, orang yang pemakan riba. Allah panggil ya, sini kamu, di satu lapangan. Terus Allah melemparkan pedang. Terus Allah bilang begini, lawan saya. Nanti begitu, teman-teman, lawan saya, kata Allah. Dikasih pedang, teman-teman. Orang yang punya hutang riba, nanti Allah ngajak duel. Masya Allah ya, Masya Allah, ngeri ya, teman-teman. Jadi Anda harus kapok. Riba ini, teman-teman, mempunyai 70 cabang dosa ya. Riba ini mempunyai 70 cabang dosa. Dan dosa yang paling ringan itu sama dengan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Ya. Dosa riba ini punya 70 cabang dosa ya. Riba ini punya 70 cabang dosa. Dan dosa yang paling ringan seperti atau sama dengan dosanya itu seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Berzina saja dosanya 40 tahun. 40 tahun kita, pahala kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya tidak Allah terima. 40 tahun. Itu zina biasa, apalagi berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini dosa yang paling kecil. Yang paling kecil, riba itu dosanya ada 70 cabang. Cabang yang paling ringan ialah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dan yang terberat ialah berperang dengan Allah. Berperang dengan Allah, itu riba. Jadi harus kapok 3 kali lipat. Ini yang pertama ya. Anda harus kapok sekapok-kapoknya. Ya. Kalau Anda tidak kapok, susah. Ya. Anda harus kapok sekapok-kapoknya. Yang kedua, wajib ya, wajib. Yang kedua, Anda wajib gunting semua kartu kredit yang ada ribanya. Wajib gunting, wajib. Ya. Yang kedua, Anda wajib gunting semua kartu kredit yang ada ribanya. Jadi di stop, mulai dari sekarang stop semua yang ada riba-riba, stop. Jauhkan. Ya. Daripada Anda berperang melawan Allah kan. Ya, kecuali Anda kuat berperang dengan Allah, tidak masalah ya. Wajib. Yang kedua, Anda wajib gunting semua kartu kredit. Wajib hukumnya. Ya, wajib. Bukan hanya wajib di riyadhah ini, teman-teman. Wajib di syariatnya juga wajib. Syariat hukum fikihnya juga wajib. Wajib gunting ya. Gunting wajib. Yang ketiga, Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba. Jual atau balikan saja yang masih ada tanggungan-tanggungan riba. Ya. Diulangi ya. Yang ketiga, Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba. Ini wajib ya. Wajib. Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba. Jual atau balikan saja ya. Ya, nanti kan paling Anda beralasan kondisinya tidak memungkinkan ya. Ya. Anda beralasan begitu. Misalkan Anda punya rumah, Anda wajib jual rumah yang ada ribanya atau pulangin saja ya. Pulangin rumah yang ada ribanya. Kembalikan saja ya. Terus Anda, nanti saya tinggal di mana gitu ya. Anda beralasan kondisinya tidak memungkinkan. Karena itu jeratan, teman-teman. Jeratan riba ya seperti itu. Kita akan susah. Kalau dia terus mencengkram, kita tidak berontak, susah, teman-teman.
Selalu ada alasan-alasan saja ya. Kalau Anda kredit mobil, jual mobilnya, hasilnya untuk melunasi yang masih ada ribanya, terus Anda beli mobil second ya, atau beli motor, nggak masalah beli motor. Kalau Anda kredit rumah, jual rumahnya atau balikan saja rumahnya, terus kan ada hasilnya itu untuk melunasi yang masih ada tunggakan hutangnya. Terus Anda ngontrak nggak masalah ya, ngontrak 2 petak 3 petak itu 700.000 per bulan, tidak masalah ya, karena kan kita mundur sebentar, habis itu naik lagi. Kalau Anda masih terjerat riba, susah untuk majunya teman-teman, tidak akan bisa maju, karena konsekuensinya berperang melawan Allah. Dan Allah menghancurkan riba. Ada lagi hadisnya, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah ya. Jadi apapun usaha Anda, kalau ada hubungan dengan riba, akan hancur. Cepat atau lambat pasti itu. Pasti, saya bilang pasti. Tidak mungkin tidak, pasti hancur. Karena Allah sendiri yang bilang, Allah menghancurkan riba. Maksudnya Allah menghancurkan orang-orang yang seperti orang yang usaha minjem uang, ada ribanya, uangnya dipakai bisnis, nah bisnisnya itu hancur. Rumah yang ada ribanya, di dalam rumah itu panas ya, hancur lebur, keluarga berantakan semuanya ya, keluarga berantakan semuanya. Lebih baik kita ngontrak tapi keluarga rukun ya, sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi tinggalkan barang-barang yang masih ada ribanya secepatnya ya, secepatnya teman-teman. Sekarang Mas Edi enak ngomong sekarang aja, nanti nasib saya gimana? Ya nasib Anda kalau tidak meninggalkan riba pasti binasa, pasti hancur ya. Karena janji Allah begitu, hancur ya hancur. Kalau Allah sudah janji hancur ya hancur. Ya secepatnya lah, Anda lihat situasi lah ya. Saya masih kasih kelonggaran ya. Anda lihat situasi ya. Nah, ya, tapi Anda harus berani. Selesaikan ini dalam waktu 40 hari ya. Selesaikan ini dalam waktu 40 hari. Anda punya mobil, masih ada mobilnya ada ribanya, jual mobilnya, hasilnya untuk melunasi sisa angsuran. Terus Anda beli mobil yang second atau Anda beli motor, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting berkah. Orang yang ada ribanya tidak ada berkahnya teman-teman. Allah mencabut keberkahan, jadi susah untuk majunya, susah. Anda bisa rasakan sendiri lah ya. Sekarang Anda rasakan bagaimana ya, Anda bisa rasakan sendiri sekarang. Dan Anda ingin seperti ini terus kondisinya ya, silakan saja. Ya, jadi Anda harus meninggalkan barang-barang yang masih ada ribanya, dijual atau dibalikan saja ya. Semuanya. Riba itu wajib dilepas. Riba itu jangan ditahan-tahan, wajib dilepas. Riba. Kalau hutang biasa sih masih mending ya. Misalkan Anda kredit mobil sama saudara gitu ya, itu masih mending ya, tidak ada peperangan bersama Allah ya. Kalau ada ribanya itu berperang melawan Allah. Terus yang keempat, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Terus yang kelima, ini sama ya, sedekah 10% dari hutang ya. Sedekah 10% dari hutang. Anda hutangnya berapa? Ini wajib 2 kali lipat ya, sedekahnya wajib 2 kali lipat. Yang sedekah biasa kan, yang hutang biasa ada juga sedekahnya 10% dari hutang. Ini
wajib ya, wajib. Kalau Anda ingin menggunakan metode ini biar cepat selesai ya, menggunakan metode riadoh itu wajib ya. Untuk hutang riba itu wajib sesegera mungkin sedekah 10% tuntaskan ya. Anda hutang 25 juta, maka Anda sedekahnya berapa? 2.500.000, murah kan? Anda hutang 100 juta, Anda sedekahnya 10 juta. Terus bagaimana kalau tidak mempunyai uang sebanyak itu? Bisa dicicil ya, yang tadi bisa dicicil dan jual barang-barang hasilnya untuk sedekah. Sedekah itu bagaimana lengkapnya bisa dilihat di bedah tabel riadoh ya. Sudah saya terangkan ya, panjang lebar ya, tentang sedekah juga ya. Yang keenam selanjutnya. Yang keenam, wajib sholat wajib tepat waktu. Sama ya, sholat wajib sholat wajib tepat waktu. Yang keenam. Terus yang ketujuh, jangan tinggalkan tahajud. Ini wajib ya, jangan sekali-kali tinggalkan tahajud. Lakukan semua ini, semua ya, dari nomor 1 sampai nomor ke-8 ya. 8 poin. Dari nomor 1 sampai ke nomor ke-8 Anda kerjakan selama 40 hari ya. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Ini dikerjakan selama 40 hari. Terus yang ke-8 yang terakhir, untuk hutang riba, puasa Senin Kemis atau puasa Daud ya. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud itu wajib ya. Kalau Anda sudah urgent banget, hutangnya itu ingin segera dilunaskan, puasa Daud teman-teman. Nanti lebih enteng puasa Daud. Jadi itu 8 poin yang wajib dikerjakan untuk hutang riba ya. Untuk hutang riba. Kalau Anda ingin percepat lagi, 8 poin ini kerjakan plus kerjakan tabel riadohnya. Plus kerjakan tabel riadohnya. Kalau ingin lebih cepat lagi ya, plus riadoh. Jadi untuk hutang riba, saya ulangi ya. Untuk hutang riba, yang pertama, Anda harus kapok berhutang. Yang kedua, wajib gunting semua kartu kredit. Yang ketiga, harus berani meninggalkan barang-barang riba, jual atau balikan saja. Yang keempat, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Yang kelima, sedekah 10% dari hutang. Yang keenam, sholat wajib tepat waktu. Nah, kerjakan ini selama 40 hari dari poin 1 sampai poin 8 ya. Yang ketujuh, jangan tinggalkan tahajud selama 40 hari. Yang kedelapan, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kalau Anda ingin percepat, ingin cepat ya, ke-8 poin ini ditambah kerjakan juga tabel riadoh. Nah, paham ya teman-teman ya? Ke-8 ini wajib, jangan ada yang tertinggal, plus kerjakan riadoh. Ya, kerjakan tabel riadoh selama 40 hari ya. Selama 40 hari. Tapi yang 8 poin ini wajib nih ya. Spesifik dari target hajat ya. Ini yang spesifik dari target hajat yang tidak boleh ditinggalkan. Baik, itu untuk hutang target hutang biasa dan hutang riba ya. Sudah selesai ya. Sekarang saya ingin ke orang-orangnya. Orang yang target hutang siapa nih? Yang di di grup Riado 40 hari, yang grup satunya yang Imam ingin lunas hutang. Hutangnya berapa ini? Tidak disebutin. Imam hutangnya berapa? Sebutkan dan Anda sedekah 10% dari hutang Anda. Terus Ibu Yuti ingin lunas hutang. Ibu Yuti yang tadi juga ada beberapa poin ya
beberapa poin, hutang biasa atau hutang riba. Anda harus kerjakan itu dan sedekah 10% ya. 10% dari hutangnya itu berapa? Terus Eko Hadi Saputra, hutang riba 250 juta. Anda wajib ya sedekah 25 juta. Anda wajib sedekah 25 juta. Anda jangan bilang uangnya dari mana ya. Anda jangan bilang uangnya dari mana sedekah 25 juta. Itu Anda sudah punya uang 250 juta. Kenapa untuk sedekah 25 juta tidak bisa? Anda berhutang 250 juta ke orang berani ya. Berani. Tapi Anda sedekah 25 juta tidak berani ya. Ya dicicil lah. Anda bisa nyicil ke orang selama sebesar 250 juta Anda bisa ya. Riba lagi. Anda dicicil ya. Sedekah 25 juta, Eko Hadi Saputra sedekah 25 juta dicicil dan dicatat. Dicatat di buku, Anda selesaikan sedekahnya sampai 25 juta. Nanti Allah bantu. Santai saja ya. Nanti Allah bantu. Karena bagi kita itu susah ya. Bagi kita itu susah. Sudah pasti susah ya. Jadi saya punya uang dari mana 25 juta? Ya susah lah, susah. Saya tahu susah. Jadi yang penting niatnya yang benar. Anda ingin melunasi hutang riba ini, sedekah 25 juta, Anda cicil 100 ribu, 200 ribu, insya Allah nanti kedepannya Allah akan bantu untuk sedekah, menggenapi sedekah 25 juta. Atau mungkin Allah akan melunasi secepatnya. Biasanya sih kalau kita semakin cepat kita bersedekah 10%, maka semakin cepat Allah melunasi hutang kita. Karena Allah juga melihat kesungguhan kita itu seperti apa ya. Kesungguhan kita seperti apa cuman ingin-inginnya saja, tidak sungguh-sungguh, apa benar-benar sungguh-sungguh ingin melunasi hutang riba, nanti Allah yang menilai. Kalau niat kita sudah bulat dan kuat, niat kita kuat, saya ingin lunas hutang, saya ingin sedekah 25 juta karena hutang saya 250 juta. Nanti Allah akan bantu ya kalau niat kita kuat. Maka dicicil dan cari barang-barang yang bisa dijual, jual. Atau mungkin masih ada aset-aset yang bisa dijual. Kalau barang riba itu harus dikembalikan saja, bisa dikembalikan, misalkan mobil riba itu ada riba yang bisa dikembalikan. Kalau tidak bisa ya dijual. Kalau bisa dijual, jual saja. Terus kita ganti mobil yang second. Dan hasil dari penjualan itu untuk melunasi sisa hutang riba itu. Terus jangan hutang-hutang lagi, harus kapok ya. Terus ada lagi Carmila ya. Carmila hutangnya 10 juta. Hutang 10 juta itu sedekah 1 juta ya. Dicicil ya. Terus Ilham lunas semua hutang. Hutangnya berapa? Ilham. Hutangnya berapa? Sedekah di situ. Dan lihat lagi poin-poin yang harus dikerjakan ya di awal tadi ya. Ibu Diana lunas hutang riba sama tadi ya. Lunas hutang ribanya berapa? Terus segera eksekusi sedekahnya ya. Terus Luluk lunas hutang. Ibu Lia lunas hutang juga. Nur Jayati lunas hutang. Ibu Yayuk juga lunas hutang. Ibu Yayuk ini pernah datang ke saya juga ya. Pernah lagi. Nur Dharma lunas hutang, hutangnya 130 juta, hutang 130 juta, sedekah 13 juta, selesaikan itu sedekah 13 juta, dicicil tidak masalah, atau jual barang-barang ya, jual barang-barang.
Ini siapa ini namanya tidak ada, hutangnya 60 juta. Sama ya, hutang 60 juta, sedekah 6 juta. Cicil boleh, jual barang juga. Agus ingin lunas hutang 100 juta. Ingin lunas hutang 100 juta. Lunas hutang 100 juta itu riba atau biasa? Sedekahnya 10 juta. Sedekahnya 10 juta. Selesaikan itu ya, selesaikan. Heri, lunas hutang 130 juta, sedekahnya berarti 13 juta. Cicil. Lebih baik kita ngontrak lah ya. Lebih baik kita punya rumah ngontrak ya. Kita jual mobil kita atau jual rumah kita, terus kita ngontrak. Hasil penjualan rumah untuk membayar hutang itu ya, atau untuk sedekah juga boleh ya, sedekah. Terus bilang gini, jual rumah kan tidak gampang Mas Edi. Ya memang tidak gampang, tapi dicoba dulu ya, dicoba. Dan kan sudah saya bilang berkali-kali, kalau untuk kita mah susah total. Untuk kita susah total. Walaupun kita punya uang 100 miliar pun, jangan kepedean, tetap kita susah. Untuk kita mah susah total, untuk Allah mudah. Itu Anda harus tahu konsep dasarnya ya, seperti itu. Konsep dasarnya, apapun yang kita lakukan pasti susah ya. Kita ingin lunas hutang ya susah. Tapi kalau Allah ingin melunaskan hutang untuk kita, ya mudah. Caranya ya ini, riyado. Caranya riyado. Makanya kita jangan pakai cara kita sendiri, pakai cara riyado. Insya Allah lebih cepat. Termasuk sedekahnya itu ya, sedekahnya 10%. Terus Ibu Wati, lunas hutang riba 300 juta. Ibu 300 juta hutang apa Ibu? Kalau hutang rumah mending dijual saja ya rumahnya ya, daripada ada ribanya itu rumah. Tidak, Ibu bisa merasakan sendiri lah ya, rumah yang ada ribanya itu kurang nyaman ya Bu ya, kurang nyaman. Lebih baik kalau misalkan hutang rumah, jual saja rumahnya, jual atau balikan lagi, atau dimacetkan boleh. Dimacetkan nanti kan rumahnya dilelang tuh sama developernya, dilelang sama dia. Terus hasilnya untuk melunasi hutang dan sisanya untuk ngontrak. Kalau saya ngomong mah gampang ya, tapi prakteknya belum tahu. Begitu kan pikiran Anda ya. Saya ngomongnya gampang, tapi prakteknya belum tahu. Saya sudah praktek teman-teman. Jauh sebelum saya membuat triado ini, saya sudah praktek duluan. Jadi yang saya lakukan ialah praktek dulu, lalu setelah praktek saya jadikan teori. Ini hasil teori. Ini hasil dari praktek saya. Saya jadikan teori. Saya sudah praktek berkali-kali ini, terus saya jadikan teori. Makanya jadi metode. Metode itu yang bisa digunakan oleh selain saya. Jadi insya Allah berhasil ya. Anda jangan berpikir Mas Edi mah cuma ngomong doang gampang. Coba rasain sendiri. Saya sudah merasakan teman-teman. Saya sudah merasakan. Makanya dari yang saya praktekkan itu, dari yang saya rasakan, saya jadikan teori. Sehingga bermanfaat untuk teman-teman yang belum pernah praktek ya. Baru merasain, Anda kan baru sekarang merasakannya ya. Saya sih sudah lama merasakannya, dan saya sudah terbebas dari itu semua sekarang. Makanya saya ingin membagi ilmunya kepada teman-teman dengan cara menjadikan pengalaman saya atau yang sudah saya praktekkan, saya jadikan teori. Begitu teman-teman. Anda selalu seujun saja sih ya kerjaannya. Terus Anam Emsa, lunas hutang 750 juta. Anda hutang apa sih Anam? Ya sudahlah, 750 juta sedekahnya
sedekahnya 75 juta. Anda jangan bilang 75 juta banyak sekali. Anda itu 750 juta yang banyak sekali. Sedekah 75 juta masih sedikit. Anda ingin mencicil sebesar 150 juta atau hanya mencicil 75 juta. Tapi pada kenyataannya paling Anda hanya mencicil 7 juta saja paling ya. Pada kenyataannya Anda hanya mencicil 7 juta. Nanti selebihnya Allah yang memudahkan ya, memudahkan. Sesudah kita maju nanti Allah memudahkan. Yang penting kita maju dulu ya. Maju dulu. Atik Wijayana, lunas hutang di bank konvensional ya. Hutangnya berapa Ibu Atik? Tadi sama ya, sedekah 10% dari hutang ya. Sedekah 10% dari hutang. Rosdiana, lunas hutang riba 15 juta. Dan hutang biasa total 200. Hutang 15 juta sedekahnya. Jadi satu-satu dulu ya. Anda punya hutang 15 juta, yang riba dulu Anda beresin. Sedekah 15 juta. Sesudah itu selesai sedekahnya, sedekah 1,5 juta. Hutang 15 juta, sedekahnya 1,5 juta. Sesudah selesai baru Anda yang kedua ya. Hutang yang 200 juta, Anda sedekahnya 20 juta. 20 juta. 200 juta Anda habiskan untuk apa sih? Ya. Sampai-sampai sedekah 20 juta aja tidak mampu ya. Bukan tidak mampu sih sebenarnya ya. Mampu-mampu saja. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau gitu ya. Masih takut kalau memberikan sesuatu ke Allah, takut. Tapi kalau memberikan sesuatu kepada orang 200 juta dengan cara cicil, kita minjem uang 200 juta, kita bayar cicil. Kita kan memberikan ke orang ya. Cicil selama sampai 200 juta kita berani ya. Itu otak kurang ini ya, kurang bagus ya. Tapi mencicil ke Allah 20 juta dengan cara nyicil kita masih kurang berani ya. Makanya susah ya. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan cara berpikir kita sendiri. Jadi susah. Susah untuk ngajunya ya. Prabowo hutang 25 juta. Prabowo hutang 25 juta, berarti sedekahnya 2,5 juta. Selesaikan sedekah 10% dari hutang 2,5 juta. Terus Ratih, lunas hutang riba dan hutang biasa. Hutangnya berapa Ibu Ratih? Kuswandoko, lunas hutang 75 juta. 75 juta itu sedekahnya 7 juta 500. Murah 7 juta 500 murah ya. Baik, yang tentang hutang-hutang semua sudah selesai ya. Sudah selesai. Anda, bagi teman-teman yang belum tercantum di sini tapi targetnya hutang, insya Allah sudah paham semua ya. Konsepnya sudah paham semua ya. Anda tinggal poin-poinnya ini dikerjakan. Poin-poinnya dikerjakan plus tabel Riyadhah ya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Doakan saya sehat-sehat selalu ya. Dan doakan saya juga semangat ya untuk memberikan materi demi materi ya hingga tuntas. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata yang menyinggung ya, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena saya juga manusia biasa. Karena banyak kekurangan juga, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Jangan sampai saya memberikan materi malah jadi dosa ya. Jangan ya. Jangan, rugi dong saya dong. Harusnya jadi pahala malah jadi dosa. Jangan. Mohon maaf segala sesuatunya yang kurang maupun yang lebih, mohon dimaafkan dan diridhoi ya, ridhoi. Kita lanjutkan lagi insya Allah besok ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener tadi semua. Ini lah. Kan nih.